Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sarini, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kementerian Agama tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 202372520147 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini akan melakukan pengambilan video pada MTS NW Lepak kelas 8 dengan materi cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita periksa dulu kebersihannya. Coba dilihat di kolong meja, di bawah meja. Kalau ada sampah, dibuang ya. Di bak sampah. Sudah? Sudah. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran ya, kita mulai dengan doa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Coba kelas. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengecek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya. Untuk memulai pelajaran, ya, untuk menumbuhkan ya rasa nasionalisme kita, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Untuk memimpin temannya, coba Pina maju ke depan. Rajinlah belajar supaya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Sebelum kita lanjut ke materi sekarang, Ibu mau tanya dulu, apa masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya. Ya, Maulina. Teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 3 ya. Ada yang bisa sebutkan? Saya. Ya, Ismi. Yang pertama teori darat, kedua teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Nah, ada 3 ya. Yang pertama ada teori Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah.
menampilkan gambar di layar yang diperhatikan. Nah, di sini dia gambar, ada gambar apa? Wali Songo. Dan ada agama Islam. Proses masuknya agama Islam di Indonesia itu ya berjalan secara damai. Kita dapat lihat ya dari akulturasi budaya yang ada di Indonesia ya. Perhatikan gambar yang di depan. Gambar pertama gambar apa? Wali Songo. Dan yang kedua ada Agama Islam. Ada yang tahu Wali Songo? Tahu. Ya. Wali Songo adalah penyebar agama Islam. Ya, Wali Songo adalah penyebar agama Islam di wilayah Jawa. Nah, kira-kira apa kaitannya antara gambar satu dengan gambar Dua. dua? Ada yang bisa jawab? Bahwa Wali Songo membawa agama Islam di wilayah Indonesia. Ya, Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Indonesia. Ada yang lain? Ya. Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui dakwah. Ya, Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui Dakwah. Apa lagi? Ya, Ismi. Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui pendidikan. Ya, Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui Pendidikan. Itu beberapa cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, ya. Yang kedua melalui perkawinan, ya. Yang ketiga melalui Dakwah. dakwah. Yang keempat melalui Pendidikan. dan yang kelima melalui Kesenian. Selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Kamu ke depan ya. Ini jadi kelompok satu. Terus ini kamu maju ke depan jadi kelompok dua. Terus kamu berempat jadi kelompok tiga. Ya, ayo maju. Cari kelompoknya masing-masing. Duduk. Nah, ini ke belakang, ya. Kelompok tiga. Ini kelompok tiga. Ini ke belakang, ke belakang. Ini jadi kelompok satu. Ini kelompok Dua. dan ini kelompok tiga. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya yang akan kalian kerjakan di masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok satu ya. Ini untuk kelompok dua. Nah, yang ini untuk kelompok tiga. Nah, sekarang kalian ini untuk sebagai sentensi ya. Nah, sekarang kalian diskusikan di masing-masing kelompok mengenai LKPD yang dibagikan dan cari referensi di buku paket dan bahan ajar yang ibu sudah sediakan ya. Diskusikan.
analisis mengapa metode ini lebih efektif dibanding penaklukan militer. Jawabannya, penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran perdagangan sebagai jalur utama masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-13, wilayah Nusantara telah menjadi salah satu titik penting jalur perdagangan internasional. Selat Malaka, Jawa, Maluku, hingga Makassar menjadi pusat lalu lintas rempah-rempah, emas, kain, dan komoditas lain yang sangat diminati pasar dunia. Jalur ini mempertemukan pedagang dari Arab, Persia, India, bahkan Cina yang sebagian besar sudah memeluk Islam. Perdagangan Muslim tidak hanya dapat untuk berdagang, tetapi juga membawa nilai-nilai ajaran Islam melalui perilaku sehari-hari. Mereka dikenal jujur, menepati janji, dan menjunjung tinggi etika dalam berniaga. Hal ini menciptakan kepercayaan dari para mitra dagang lokal sehingga mereka tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang ajaran Islam yang dianut para pedagang tersebut. Selain itu, kota-kota pelabuhan di Nusantara seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Gresik, dan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penerbangan Indonesia. Dari sana, Islam menyebar ke pedalaman melalui jaringan perdagangan antar pulau. Para pedagang Muslim sering menikah dengan perempuan lokal sehingga mempercepat proses Islamisasi melalui hubungan keluarga dan kekerabatan. Jika dibandingkan dengan penaklukan militer, metode perdagangan jauh lebih efektif. Penaklukan militer cenderung menimbulkan konflik, penolakan, dan perlawanan. Sedangkan penyebaran melalui perdagangan bersifat damai, tanpa paksaan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk ekonomi. Dampak positif ini membuat masyarakat lokal merasa tidak terancam, justru tertarik dan kemudian menerima Islam secara sukarela. Dengan demikian, perdagangan bukan hanya sarana pertukaran barang, tetapi juga sarana pertukaran budaya, nilai, dan keyakinan. Islam menyebar secara alami melalui interaksi ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga penerimanya lebih mendalam dan bertahan lama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan soalnya adalah analisis Islam mengapa pernikahan menjadi salah satu sarana yang efektif dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, serta berikan contoh nyata dari sejarah. Jawabannya ialah pernikahan merupakan salah satu cara penyebaran Islam yang paling halus namun sangat efektif di Indonesia. Dalam sejarah Islaminasi Nusantara, banyak pedagang dan ulama Muslim yang menikah dengan perempuan lokal, baik dari kalangan rakyat biasa maupun bangsawan. Dari pernikahan ini lahirlah generasi baru Muslim yang kemudian berperan dalam melanjutkan penyebaran agama Islam. Efektivitas pernikahan dalam penyebaran Islam dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu aspek kerabatan. Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia tradisional, kekerabatan memegang peran penting. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dengan demikian, jika seorang perempuan lokal menikah dengan pedagang atau ulama Muslim, maka seluruh keluarganya akan mengenal lebih dekat dengan ajaran Islam. Lambat laun, mereka ikut masuk Islam karena ingin menjaga kesatuan keluarga. 2. Aspek legitimasi politik dan sosial. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan putri bangsawan atau bahkan keluarga raja. Hal ini membawa keuntungan strategis karena Islam memperoleh legitimasi politik. Sebagai contoh, raja-raja di Samudra Pasai, Demak, hingga Gorontalo di Makassar. Banyaknya pria masuk Islam setelah hubungan pernikahan dengan tokoh Muslim. Dengan masuknya penguasa, rakyat pun lebih mudah mengikuti agama Islam. Yang ketiga, aspek pewarisan agama. Anak-anak hasil perkawinan campuran ini umumnya dididik dengan nilai-nilai Islam. Mereka menjadi generasi penerus yang beridentitas Muslim dan berperan dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing.
Contoh nyata adalah kisah pernikahan antara pedagang Gujarat dengan bangsawan di Samudra Pasai yang kemudian melahirkan generasi raja-raja Muslim di wilayah tersebut. Di Jawa, Sunan Ampel menikahkan putrinya dengan Raden Patah yang telah mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Pernikahan ini bukan hanya hubungan keluarga, melainkan juga strategi dakwah dan politik yang mempercepat Islamisasi di Jawa. Dengan cara ini, Islam tersebar tanpa konflik dan lebih mudah diterima. Metode pernikahan terbukti lebih efektif dibandingkan pemaksaan karena melibatkan nilai kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Nusantara. Sekian hanya ini hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami.
pengaruh Islam di Indonesia. Sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini,